Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaroh Pasaribu. NIM saya 856091055. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Medan, Pokjar Salut Jauhari Labura. Di sini saya akan melakukan praktik mandiri, yaitu video tentang kalor perubahan wujud zat. Selamat menyaksikan. Perubahan wujud zat dalam fisika adalah berubahnya fisik suatu zat dari kondisi padat menjadi cair, dari cair menjadi uap, dan sebaliknya. Perubahan ini dipengaruhi oleh kalor atau panas. Jika suatu zat menyerap panas, maka temperatur zat tersebut akan naik sampai temperatur tertentu. Pada saat inilah peristiwa perubahan wujud zat tersebut terjadi. Percobaan pertama adalah titik lebur es. Tujuannya adalah untuk menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius dan menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Alat dan bahan yang digunakan adalah es batu secukupnya, termometer, bejana, sendok kecil, kompor, dan statik. Langkah percobaan. Siapkan bejana, letakkan di atas kompor, dan masukkan es batu yang sudah dihancurkan. Ukur dan catat sebelum dipanaskan. Suhu awal -3 derajat Celcius. Kemudian nyalakan kompor, aduk perlahan secara terus-menerus. Catat suhu yang ditunjukkan termometer setiap 2 menit hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius. Menit kedua, suhu menjadi -1 derajat Celcius. Menit keempat, es melebur pada kondisi titik cair yaitu dengan suhu 0 derajat Celcius. Pada menit ke-6, suhu menjadi 60 derajat Celcius. Pada menit ke-8, suhu menunjukkan 100 derajat Celcius dan air pun sudah mendidih. Kesimpulan, pemanasannya secara terus-menerus akan menaikkan suhunya sampai pada titik tertentu yaitu 0 derajat Celcius. Pada titik ini, suhu akan berhenti meskipun pemanasan terus diberikan. Karena panas atau kalor digunakan untuk mengubah wujud zat dari padat menjadi cair. Setelah semua es melebur, suhu air akan naik kembali. Dan air akan mendidih ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius. Percobaan kedua, perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Tujuan praktikum yaitu menguji bahwa benda padat dapat langsung menjadi gas dan sebaliknya. Alat dan bahan yang digunakan adalah kapur barus, bejana, tutup cangkir, es batu, dan kompor. Langkah percobaan. Masukkan beberapa butir kapur barus ke dalam bejana. Nyalakan kompor, amati apa yang terjadi pada kapur barus. Tutup bagian atasnya menggunakan tutup cangkir. Setelah muncul uap, dinginkan bagian atas tabung menggunakan es batu. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Setelah dingin, buka tutupnya. Ternyata hasilnya kapur barus yang semula padat menguap menjadi mengkristal. Kesimpulannya, kapur barus adalah contoh zat padat yang dapat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Peristiwa ini disebut menyublim. Ketika uap ini didinginkan, ia akan langsung berubah kembali menjadi padat atau mengkristal. Percobaan ketiga, perubahan wujud cair menjadi gas. Tujuan praktikum yaitu menguji perubahan zat cair menjadi wujud gas, menguji perubahan zat gas menjadi wujud cair. Alat dan bahan yang digunakan, bejana, air, statis, termometer, pipa plastik, gelas wadah air dingin, es batu, kompor, dan tutup cangkir. Langkah percobaan. Pertama, isi bejana dengan air. Kemudian nyalakan kompor, panaskan air dalam bejana sampai mendidih. Ketika mendidih, suhu pada termometer menunjukkan 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, tutup bejana menggunakan tutup cangkir yang sudah dipasang pipa yang disalurkan pada gelas wadah air dingin. Amati pergerakan uap air melalui pipa. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kesimpulannya, zat cair akan berubah menjadi gas ketika menyerap panas hingga mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Sebaliknya, zat gas akan berubah menjadi cair ketika didinginkan dalam proses yang disebut pengembunan. Demikianlah video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum IPA yang diberikan oleh dosen di tugas 2. Demikianlah video ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Waalaikumsalam.